Jadi waktu itu aku pertama kali ketemu dengan mereka itu waktu ritual Sangiang. Mulailah aku di situ Mendalami. penasaran, apa sih kacapi, apa sih rabab. Jadi saya belajar tentang kacapi dan Alat rabab. musiknya itu. Saya belajar kacapi juga, sampai sekarang pun Bisa main. bagus aja belum. Halo Mbak Ari, jumpa lagi di podcast TVRI Kalimantan Tengah. Hari ini luar biasa, ada bintang tamu yang dari mana-mana dia udah jalan ke pedalaman, ke pelosok-pelosok yang ada di Kalimantan Tengah. Penasaran gak siapa? Nah, ini dia Jovi Oroh. Apa kabar Jo? Kabar baik. Jovi, lama nggak ketemu, kamu ngapain aja? Biasanya apa ya, duduk aja di Duduk rumah. aja di rumah. Tapi aku lihat kamu punya aktivitas aktif banget ya. Sampai ke desa-desa, terus kayaknya banyak hal kamu kerjakan di sana, ketemu suasana-suasana yang pastinya dia sajikan buat kita dalam bentuk dokumenter ya. Dokumenter. Jovi ini orangnya aktif banget. Setahu saya, sebelum dia lari ke dokumenter, benar nggak sih? Iya, Bener, kan? bener. Bikin aktivitas olahraga. Dulu ya. sampai sekarang sih masih main sekarang, aja. Sampai sekarang. Cuma karena olahraga itu bikin kamu kayaknya coba hal baru nih. Yang aku suka yang lain gitu ya. Tapi dari olahraga, kalau aku sendiri dari olahraga itu awal aku bisa bikin video. Bikin video, ngerti kreatifnya. Dari kontennya, dari segala macam. Cuman kalau jadi dulu kan main parkour. Dulu kan kita kenal kayaknya main parkour deh. Main parkour ya. Iya. Situ ketuanya kalau nggak salah. Dari main parkour itu pelan-pelan bikin video terus mulai tahun 2000 berapa ya? 2015 apa ya? 2015 itu aku volunteer di hutan desa Tangkahen. Volunteer itu bentuknya seperti apa yang dilakukan di sana? Waktu itu jadi kan tahun 2015 itu Presiden Joko Widodo itu baru membuat skema tentang perhutanan sosial kalau nggak salah. Nah jadi masyarakat di hutan desa Tangkahen mereka tuh buat hutan mereka, jadi bentuknya hutan desa. Nah jadi aku bantu mereka untuk salah satunya bikin profil hutan desa mereka. Dalam bentuk membangun branding bahwa hutan desa Tangkahen itu iya, punya manfaat sosial di masyarakat. Itu dia. Gitu. Dari situ ya berarti Jovi mulai aktif. Mulai belajar lah gimana bikin dokumenter, gimana pelan-pelan bikin dokumenter, terus bersosialisasi sama orang, kurang lebih kayak gitu. Ada tantangannya sendiri nggak? Kalau ya memulai karir sebagai seorang dokumenter ya, bikin video ke daerah, ketemu orang baru, suasananya mungkin nggak bisa terkondisikan juga di kota dan di desa kan berbeda. Apa ya tantangannya ya? Banyak banget sih tantangannya. Yang pasti ceritain. Satu, kalau aku dari dulu budget sendiri. Budget ya? Budget sendiri. Berarti harus nalangin dulu kalau mau produksi. Iya, jadi kayak kita berangkat apa-apa, budget sendiri. Paling memang senangnya ketika kita bisa bareng. Jadi di sini juga ada banyak NGO. Nah, aku bisa kolaborasi bareng sama NGO. Jadi kayak transportasi, makan udah ditanggung semuanya. Oke, kolaborasi. Jadi impact-nya sama-sama dapat ya. Win-win solution. Terus warga desanya sendiri ketika Jovi kan ya tahu lah namanya di videoin ya, lebih banyak yang antusias atau lebih banyak yang kayak merasa terganggu privasinya atau gimana? Warga desa pun banyak antusias sekali sih. Antusias sebenarnya. Jadi kayak kita datang, wih syuting wartawan kan. Gitu ya. Mereka bisa jujur nggak tuh kan gini, kan untuk mengangkat apa ya kehidupan sosial dan bahkan kesejahteraan ya. Kita tahu di desa khususnya di Kalimantan Tengah yang
masih banyak yang harus ditingkatkan. Mereka bisa jujur nggak itu di dokumentarin? Kalau kayak jujur itu lebih banyak didapatkan ketika, karena aku kadangkala ke kampung itu bisa lama, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan nginep, terus udah kayak anak sendiri di sana. Ya. Nah, jujur itu ketika ada konflik biasanya. Waktu itu tahun 2000, yang kalau nggak salah 2015 atau 2016 atau 17 aku lupa. Setelah volunteer, aku itu pernah dapat grantee itu dari Rekam Jejak Nusantara. Rekam Jejak Nusantara. Jadi aku bikin dokumenter tentang hutan desa di Banamatinggang juga. Dan waktu itu kita sempat ada konflik di sana. Konflik apa? Lahan. Lahan ya. Seperti biasa lah lahan. Kebetulan waktu itu masyarakat di sana kan, karena mereka itu baru meresmikan SK-nya. SK-nya udah mereka pegang. Sedangkan masyarakat tetangga mereka bilang itu SK kepemilikan. Iya, SK-nya itu SK hutan desa. Ya. Nah, masyarakat di tetangga mereka waktu itu bilangnya itu adalah hutan produksi di situ. Jadi kita sempat masuk ke sana udah mau syuting, diangkat mandau sama tetangga sebelah. Oh gitu. yang diancam siapa nih? Satu tim ini ya. Kita satu tim. Jadi udah masuk ke sana. Kebetulan dari desa sampai hutan desanya itu jauh banget. Ya, waktu itu di hutan desa Tambak. Tambak. Iya, Desa Tambak. Desa Tambak namanya. Desa Tambak di Pulang Pisau. Jadi kita masuk ke sana, terus kita waktu itu mau mulai ngambil nge-shoot gambar kan hutan desa gimana desanya. Ternyata kena hadang sama warga di sana. Kebetulan warga tetangga, iya. Kebetulan warga tetangga diangkat mandau. Akhirnya mereka bilang itu hutan produksi dan memang ada suara sensau apa segala macam lagi produksi mereka untuk ngambil kayu. Oke, lagi produksi. Terus akhirnya kita nggak bisa masuk juga. Kita masuk ke sana pun itu harus lewat jalur perusahaan. Jadi awalnya kita dari desa ke arah hutannya itu harus naik klotok dulu. Dari klotok itu ada perusahaan di sana, perusahaan sawit kebetulan. Dari perusahaan sawit untuk ke hutan desanya itu sekitar 7 kilometer masuk ke dalamnya. Awalnya kita numpang mobil perusahaan. Pas pulangnya karena kita dihadang, akhirnya kita jalan kaki 7 kilo pulangnya. Oke, berarti dihadang dalam arti gini, kendaraan ditinggalkan di sana karena memang kendaraan di desa. Di desa, iya, memang itu kendaraan di desa. Oh, konflik nggak selesai dan hanya ya sudah. Saat itu ya udah kita pulang. Pulang ya. Saat itu kita pulang. Cuman nggak diminta rekaman dan segala macam nggak ya? Waktu itu ketakutannya karena kan banyak juga kasus tiba-tiba si orang yang ngambil gambar apa segala macam itu kameranya dihancurin atau tangan dipotong segala macam. Waktu itu kamera langsung kita itu bayangannya ya. Padahal enggak ya kayaknya. Enggak. Waktu itu langsung kita umpetin kayak memori segala macam. Langsung pulang aja kita saat setelah kejadian itu. Proyek dilanjutkan lagi nggak setelah itu? Setelah itu aku konfirmasi bareng sama teman-teman waktu itu ada USAID Lestari di sini, jadi aku konfirmasi sama mereka, koordinasi gimana, apa yang terjadi, lalu kita balik lagi ke sana, itu kita ngobrol sama tetangga sebelah, jadi kita mengambil wawancaranya lagi tetangga sebelah, kenapa terjadi seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu. Berarti itulah bentuk kejujuran ya iya. Dalam dokumenter yang terbangun secara tidak sengaja ya tanpa settingan kan mau nggak mau terbangun seperti itu kan karena materinya kan nggak mungkin dikondisikan akhirnya yang terjadilah yang didokumentasikan dan dihadirkan untuk ditonton. Kok nggak jerah sih? Saya lihat dan itu pertama kali bang. Pertama kali setelah aku volunteer itu pertama kalinya aku bikin dokumenter. Oh, udah pertama kali udah tekanannya seperti itu ya. Pressure-nya gede. ya itu setelahnya kenapa harus ada produksi-produksi dari Jovi yang lain? Gak kapok gitu loh. Mungkin mulai dari situ banyak juga akhirnya kenal sama teman-teman NGO, banyak kenal sama teman-teman lingkungan. Jadi aku juga banyak belajar jadinya dari situ, banyak oh ternyata ini begini, oh ternyata itu begitu, oh ternyata terjadi konflik tuh seperti ini, ternyata begitu, dan kupikir udah kayak benang kusut sekali. Dan akhirnya terbiasa ya, tahu bahwa benang kusut ini memang harus diurai dulu, dijalanin dulu. Harusnya diurai, tapi aku berpikir film yang aku buat itu mungkin hanya bisa memberitahu sedikit apa yang terjadi. Tapi di dalamnya sebenarnya masih banyak banget yang lebih kusut lagi dari itu. Makanya akhirnya Jovi nggak cuma dokumenter real ya. Iya. Tapi saya lihat Jovi juga
mencoba fokus ke seni dan budaya. Nah, seni dan budaya. Terakhir Jovi nggarap tentang Kecapi Rabab. Iya, Kacapi Rabab. Kacapi Rabab. Iya. Apa bedanya dengan Kacapi yang lain? Satu, kenapa aku beralih dulu ke budaya ya? Ya. Karena satu di lingkungan pressure-nya gede. Kalau Pressure apa nih? pressure tekanannya di Tekanan. lingkungan, Oh, oke. banyak hal dari Banyak hal, ya. lingkungan. Kalau di kebudayaan, kupikir jauh lebih aman. Oke. Kebudayaan selain memang mengangkat nilai-nilai lokal Iya, dan kan? aku pun bisa bekerja sama dengan banyak pihak kalau tentang kebudayaan. dengan visi misi yang sama, dengan visi misi yang sama. Nah, kalau Kacapi Rabab sendiri itu sebenarnya adalah dua alat musik dari Kalimantan Tengah, khususnya itu alat musik dari suku Ngaju dan Oddanum. Jadi Kacapi itu alat musik petik, alat musik petik Dayak, petik Dayak. Rabab itu alat musik gesek. Oh, Iya. jadi itu emang satu paket ya? Itu kalau dimainkan satu, harus iya. bersama-sama. Kebetulan kalau aku waktu itu ketemunya itu di Desa Tumbang Lahang, Daerah mana? di Katingan Tengah. Katingan ya? Iya, Katingan Itu Tengah. di desa, di dalam ya? Iya, di Desa Tumbang Lahang. Jadi waktu itu aku pertama kali ketemu dengan mereka itu waktu ritual Sangiang. Mulailah aku di situ Mendalami. penasaran. Apa sih Kacapi, apa sih Rabab? Kebetulan teman saya juga ada seorang teman namanya Daniel Nuhan. Jadi saya belajar tentang Kacapi dan Alat Rabab. musiknya itu. Saya belajar Kacapi juga. Sampai sekarang pun Bisa main? bagus aja belum. Berarti memang apa ya, budaya ini nggak bisa sembarangan, harus memang ada latihan, exercise-nya. Gitu Iya, ya. dan bahkan aku nanya sama orang-orang di kampung, mereka belajar dari mana? Mereka itu belajar sendiri. Sampai akhirnya nanti Sampai bisa. akhir iya. Dan ternyata Kacapi Rabab itu fungsi utamanya itu aku pikirkan untuk hiburan semata aja atau untuk kayak ke ladang atau ini main Kacapi, main Rabab. Ternyata itu untuk ritual, ritus. Oke, ritualnya Iya, apa? ritual. Kalau yang kita lakukan kemarin itu namanya ritual Sangiang, Besangiang. Jadi ternyata fungsi Kacapi dan Rabab itu adalah untuk berkomunikasi kita manusia dengan yang di atas sana. Berhasilkah Jovi mengantarkan dokumenternya untuk menyampaikan pesan-pesan dari nilai-nilai budaya Kalau tersebut? aku sendiri, di filmku yang terakhir aku cukup puas. Bagaimana Jovi kok tiba-tiba selain menggarap dokumenter tersebut berhasil kayaknya menjalin komunikasi sehingga yang saya tahu film-film dokumenter Jovi itu diputar sampai di level layar lebar. Nah, itu gimana Itu ceritanya? premiernya aja sih. Premiernya aja ya. Premiernya aja. Iya, Ini iya. visi apa yang mau ditarget dari perencanaan premier dan segala macamnya ini? Kalau aku sendiri, satu, aku memang awalnya itu dana sendiri. Oke. Kalau yang Kacapi Rabab Dayak itu aku bikinnya selama 3 tahun. 3 Aku tahun? bikin, 3 tahun. Aku dari 2021 garap film itu. Dari 2021 mulai datang ke Tumbang Lahang, mulai bolak-balik. Lalu ya sempat habis duit dan lain sebagainya. Oh. Kita di tahun 2022 akhir itu kita dapat granti, dapat hibah dana dari Kemendikbud. Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Makanya kita bisa di 21. Makanya kita dapat jalan. Iya, bisa dapat jalan ke 21. Nah, sebenarnya visi misiku kenapa ngangkat Kacapi Rabab Dayak ini, satu, banyak orang-orang di Kalteng ini yang kupikir itu cukup maestro, apalagi di daerah. Maestro seperti apa, Mas? Mereka nih buat permainan Kacapi Rababnya itu magic sekali, luar biasa. Memukau, menarik. Bukan hanya memukau menarik, tapi kalau susah dikatakan, tapi ini bener-bener magic. Buat aku magic sekali. Karena di pembuatan filmnya pun itu tuh dalam pembuatannya 180 derajat ini berbeda dari konsep awal dan jauh lebih baik menurutku. Karena magicnya mereka itu tuh aku nggak ngerti juga. Apakah setelah perjalanan Jovi mendistribusikan film tersebut, ini dari kacamata pandangan Jovi ya, sudah bisakah menarik perhatian daripada penonton, bahkan anak-anak muda yang harusnya lebih peduli lah
terhadap Nah, itu budaya-budaya? dia. Sebenarnya itu masih jadi PR. Tapi yang pasti sebelum aku buat film ini, aku riset dulu. Jadi aku bagikan brosur, brosur kecil. Di sebelahnya ada gambar kacapi, di sebelahnya ada gambar rabab. Oke. Di bawahnya aku tulis apa nama alat musik di atas. Jadi yang di sini alat musik apa, yang di sini alat musik apa. Yang di sebelah sini kacapi sama rabab. Oke. Yang kacapi itu rata-rata orang bilang itu sape. Sape, 90% mereka bilang sape. Mungkin ada yang bilang kacapi tapi sedikit, ada yang bilang tidak tahu juga. Kalau rabab mereka itu bilang, ada yang bilang suling, ada yang bilang tidak tahu. Rata-rata nggak tahu kalau rabab. Kupikir 90% anak muda itu masih belum tahu untuk apa kacapi dan rabab. Kecuali kalau memang orang Sanggar atau orang yang memang fokus di kebudayaan. Dari situ akhirnya aku kenal orang tua di Tumbang Lahang, aku buat filmnya. Selesai pembuatan film, kita premier di 21 kemarin. Banyak anak muda juga yang kebetulan syukurnya kemarin itu anak muda semua. Ya ada juga beberapa orang tua, tapi rata-rata anak muda. Mereka juga ada yang bilang bahwa mereka baru melihat ritual sangiang. Ternyata fungsi kecapi dan rabab itu untuk ritus, untuk ritual. Lalu PR saya sebenarnya jadi ibaratnya kalau gitar itu kan udah merakyat sekali, Ya, semua orang tuh umum bisa ya. megang gitar. Benar. Kalau sape ini kan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, memang sudah ininya Dayak. Kalau sape ini mulailah untuk sekarang orang-orang udah mulai banyak kenal sape. Minimal kenal. Untuk kacapi itu tuh tingkatnya masih sangat eksklusif sekali, masih bahkan orang megang kacapi aja itu tuh dikira wah ini pasti anak Sanggar atau Ya. wah pasti ini Peralatan Sanggar. iya, wah pasti ini seniman kacapi. Padahal seharusnya kan nggak seperti itu. Kalau seperti itu terus takutnya kan ini punah. Betul. Rencana ini masih next rencananya karena satu saya udah ada film, rencana mau screening lagi, tapi ada workshop kacapinya juga di dalamnya. Karena permasalahan kita sekarang adalah orang nggak pernah kenal kacapi karena lihat aja belum pernah, apalagi megangnya. Betul. Minimal pas ada workshop itu tuh megang kacapi, oh kayak gini kacapi. Pas dimainin emang susah. Paling nggak bentuk support seperti apa yang Jopi harapkan saat ini ketika memang Jopi sudah sampai di titik tahu problemnya, tahu masalahnya, tahu 90% bahwa banyak orang belum kenal rabab, banyak orang belum kenal kacapinya. Apa yang Jopi harapkan? Miracle apa yang Jopi harapkan bisa terjadi dan bisa mensupport Jopi ke depan untuk jadi lebih baik lagi? Kalau untuk kacapi rababnya sendiri sih, apa ya miracle? Ya karena memang 90% berbanding itu jauh loh. Sebenarnya sih intinya orang kenal aja dulu dah. Kenal aja dulu sebelum mereka megang atau bisa memainkannya karena aku Joki pikir juga realistis aku sendiri aja sampai detik ini jelek aja belum gitu loh. Maininnya jelek aja belum apalagi bagus. Iya. Joki sadar betul ini butuh proses. Ini perlu proses. Dan ini perlu proses. Mungkin untuk apa ya? Kacapi perlu dimasyarakatkan lagi. Harus bisa lebih merakyat lah. Karena selama ini stratanya kacapi dan apalagi rabab. Kalau ngomongin rabab mungkin udah jarang orang yang bisa lah. Berapa dokumenter sudah Jovi produksi? Kalau yang memang produksi pribadi itu baru 2 ini, yang Melawan Diam Untuk Hutan sama Kacapi Rabab Dayak. Tapi kalau dokumenter-dokumenter lainnya itu biasanya kolaborasi. Itu Jovi nggak capek? Seneng aja sih. Serius? Seneng aja sih. Serius? Energi apa yang Jovi butuhkan saat ini? Apakah kira-kira butuh support sistem yang bagaimana? Apakah cuma finansial atau dukungan lebih pada lingkungan, perhatian publik atau? BTW kalau ngomongin finansial, kayaknya aku lebih memilih untuk bikin dokumenter itu tanpa adanya dana dulu. Serius? Serius. Bagaimana Jovi berpikir itu bisa jalan tanpa finansial yang baik? Karena waktu pertama kalinya aku dapat bantuan dana yang Kacapi Rabab Dayak, itu kan dananya cukup besar. Oh. Dan ketika ada dananya besar, orang-orang tuh ngelihatnya tuh bukan lagi ini film murni dokumenter, jadi ngelihatnya ke money oriented. Oke, karena adanya uang itu loh. Targetnya Karena sendiri iya ya. itu dia. Apalagi kalau mungkin di sistem pemerintahan terlalu kaku kali ya untuk laporan keuangan dan lain sebagainya dan agak susah untuk kita yang namanya subsidi silang dan lain sebagainya. Itu kan
apalagi dikelola sendiri. Nah itu dia. Apalagi dikelola sendiri. Dan banyak boncosnya atau banyak boncosnya. Banyak boncosnya. Serius. Jovi sebagai anak muda siap boncos, nggak siap cari sesuatu yang lebih mungkin kalau nextnya, kalau untuk dokumenter lebih baik bikin aja dulu. Ketika ada, kita bisa screening dengan berbayar. Itu jauh lebih, maksudnya jauh lebih real aja gitu loh untuk keuangan. Bahkan dari narasumber, dari orang yang menerima kita ke desa, dari apa segala macam, buat aku yang seperti itu akan lebih jujur. Karena kita pun datang tanpa tendensi. Baik. Dan selama ini yang selalu aku datangi itu nggak pernah ada uangnya. Langka banget kalau ya di Kalimantan Tengah betapa berartinya sosok seorang Jovi yang mau ke desa-desa udah tahu kenyataan bahwa di desa gua jalan boncos nih. di desa ini produk ini ya masih spekulasi ya, apakah ini bisa dapat support secara finansial, secara jalur publikasi dan segala macam. Terakhir deh, pengen banget saya pengen Jovi sampaikan supaya nggak cuma Jovi yang menjadi wakil kita semua dalam membudidayakan budaya di daerah. Apa yang Jovi pikir bisa tularkan buat anak-anak muda di Kalimantan Tengah, dan bagaimana cara Jovi mendistribusikan hal tersebut ke mereka? Sabar dulu. Apa ya? Nggak apa-apa. Apa yang ada di pikiran dan di hati Jovi aja. Karena saya yakin nggak semua orang punya pemikiran sama kayak Jovi. Nggak semua orang mau repot loh. Iya. Jovi, apa yang Jovi cari? Yang pasti kalau aku sendiri kan kalau untuk keuangan aku Okay. memang ada ininya sendiri ya, bisa dari nge-freelance, bisa cari di weddingan, di lain-lain sebagainya. Kalau untuk dokumenter sendiri buat aku suka sama dokumenternya, aku suka bersosialisasi dengan orang-orang, dan aku pikir banyak suara dari bawah yang seharusnya itu bisa diangkat. Banyak orang-orang yang suaranya itu tidak bisa kedengeran sama banyak orang, tapi seharusnya ini yang diangkat gitu loh. Dan buat banyak, mungkin aku khususnya untuk filmmaker muda ya, banyak untuk filmmaker muda dan mungkin baru di dunia filmmaking, karena aku pun dulu seperti itu. Ya, kita punya kesempatan yang sama, jadi jangan menyerah, bikin aja terus. Karena aku pun dulu bikin jelek aja belum, apalagi bagus. Ya, dan aku ulang-ulang aja terus. Kurang lebih kayak gitu sih. Jangan gitu. Berarti resepnya Jovi adalah jadi anak muda, berproses saja dulu. Proses saja dulu. Belum tentu berhasil, ya. Belum tentu berhasil. Ya. Tapi paling tidak sudah berani melangkah. Itu. Oke, Jovi, terima kasih udah hadir di TVRI Kalimantan Tengah. Thank you. Oke, teman-teman yang lihat kita sekarang ini sedang berada di Museum TVRI Kalimantan Tengah. Keren banget nggak, Jovi? Keren banget tuh, lihat tuh. Bagus ya? Itu lihat di sini banyak ini banget tuh. Iya, ini peralatan-peralatan yang ya peralatan TVRI juga ini ya? Ya, kami begitu menghargai jasa-jasa kamera-kamera ini, dan kami yakin sama seperti Jovi, alat-alat inilah yang menjadi cikal bakal industri kita, ya, khususnya TVRI berada sampai saat ini, dan kita berproduksi sama seperti Jovi mendokumentasikan Rabab sama Kecapi. Oke, sukses terus Jovi. Terima kasih sudah hadir di TVRI Kalimantan Tengah. Oke.